Oke, selamat malam teman-teman praktikan. Pertama-tama pastikan kalian udah punya file ini, DEM331, dan Global Mapper tentunya, dan juga yang akan kita pakai juga di praktikum kali ini itu software DIPS. Jadi, pertama-tama kita lakukan adalah memasukkan peta DEM ke Global Mapper-nya. Nah, di sini Global Mapper-nya sudah muncul peta DEM-nya ya. Dan yang akan kita lakukan adalah menarik pelurusan lembah dan bukit. Mungkin sudah dipelajari juga ya sebelumnya. Kalian bisa membedakan mana yang lembah dan mana yang bukit. Dan kita akan menarik kelurusannya menggunakan tools yang ini, digitizer tools yang gambar pensil itu. Nah, misalnya pertama-tama kita akan membuat kelurusan bukit dulu. Bukit lembah dulu. Misal ini lembah kan kelihatan. Kita tarik untuk penarikan garisnya ya dikira-kira. Kalau udah bisa klik kiri terus klik kanan. Terus kita ke create new type. Kita kasih nama lembah 1. Nah, kita ubah warnanya misal lembah warna merah. Oke, dan saya pengen ini agak tebal jadi pixelnya 3. Untuk yang ini di unchecklist ya teman-teman, karena nanti labelnya muncul. Dan checklist supaya labelnya nggak muncul. Kita uh, automatically apply. Jadi ketika nanti kita bikin pelurusan lembah yang lain, kita nggak usah ngubah-ngubah lagi feature type-nya. Lalu oke. Oh, ini kita bikin layer name-nya lembah. Oke, kita lanjutkan ya lembah. Oh ya teman-teman, kalau misalkan kita udah menarik garis seperti ini, kita klik kiri dulu, baru klik kanan supaya garisnya putus ya. Dan juga kalau misalkan kalian salah gitu, kayak gini misal salah, kalian tinggal pencet Ctrl Z. Nah, Ctrl Z sebanyak berapa kali kalian salah ngeklik itu. Atau kalau misalkan mau langsung ulang juga langsung klik ke escape. Dan tinggal kalian klik ini lagi, create line feature-nya lagi, dan kalian masih bisa melanjutkan ke garis-garis yang lainnya. Kalau misalkan kalian merasa sudah cukup nih membuat si kelurusan lembahnya, kita bakal lanjut ke kelurusan bukit. Nah, tapi sebelumnya karena ini lainnya masih merah, kita bedakan di layernya itu buat bukit. Jadi kita edit dulu ini ke option digitizer ya. Terus klik option, muncul feature creation options. Nah, ini di unchecklist. Nah, ininya oke. Nah, baru kalian lakukan hal yang sama. Klik lagi ini. Dan tarik dulu pelurusan bukitnya. Klik kanan, nanti akan muncul opsi baru seperti ini. Nah, karena ini masih lembah, sedangkan kita mau narik bukit, kita create new type lagi. Kita bikin type baru. Ini maunya warna biru misal. Ininya di unchecklist juga dan klik OK. Dan kita checklist lagi otomatisnya supaya nggak usah setting-setting lagi pas narik garis baru di kelurusan bukit. Oh iya teman-teman, jangan lupa kita bikin layer baru. Layer bukit. Untuk nampil di sebelah sininya. Oke, kita bisa melanjutkan bikin layer bukit. Nah, kalau misalkan kalian ngerasa kayaknya ada yang kurang deh, ada yang harus ditambah, tapi di layer sebelumnya, misalnya lembahnya nih kayaknya masih kurang deh, masih ada yang bisa ditarik. Kalian ngelakuin hal yang sama kayak tadi ke option, feature create option, di unchecklist dulu, ini semuanya oke. Dan kalian bikin line lagi di lembah. Misalnya kalian mau narik di sini, klik kanan. Nah, ininya kita ganti ke lembah supaya bisa bikin lembah lagi. Ini terserah mau di checklist atau enggak. Kalau misalkan kalian mau bikin lembahnya banyak gitu yang kurang,
di checklist aja. Nah, jadi kalian bisa balik lagi ke lembah nih, jadi merah lagi. Misal mau narik yang ini sekarang, terus misal ini. Nah, kalau udah selesai, kalian bakal ekspor si si hasil pelurusan bukit dan lembah ini. Caranya ke ekspor, terus ke vector or leader format, terus pilih ininya CSV. Oke, ini oke. Terus field separatornya koma. Ininya udah benar. Ininya udah. Kalau udah kita oke. Dan pilih tempat buat nyimpannya di mana. Kasih nama kelurusan lembah kit. Terus kalian buka file yang tadi yang berbentuk CSV atau Excel. Kita blok dulu si baris A1 ini. Terus kita ke data dan cari text to column. Text to column yang ini kita klik. Delimited. Next. Nah, karena tadi separatornya koma di pas kita nge-save di global mapper, maka ini kita centang yang koma. Jadi ini bakal otomatis apa barisnya atau kolomnya kepisah itu ketika ada koma dia bakal kepisah. Jadi ada nama layer, panjang, bearing, sinuosity itu bakal langsung kepisah. Yang asalnya tuh cuman satu baris gini dari A1. Next, ini finish. Sekarang yang mau kita lakuin adalah memisahkan si bearing dari lembah dan bukit. Kita copy aja. Ini, oh, ini deh. Lembah dulu. Kita copy yang lembah aja. Terus yang bukit. Bearingnya aja ya. Nah, udah kayak gini. Ini kita nggak akan pakai data sisanya, kita hapus aja. Kita bakal pakai yang ininya aja, yang degree-nya aja, yang derajat aja. Jadi setelah derajat itu kita hapus. Nah, setelah kita menghapus angka yang di belakang derajat dari bearing tadi, yang kita dapetin ini adalah strike. Nah, sekarang kita bakal tambahin di buat semuanya. Kita tulis 90, satu aja, terus kita tarik ke bawah. Di bukit juga, 90, terus kita tarik ke bawah. Nah, sekarang kita buka software Dips. Ya, kita buat baru, tapi kita atur dulu di yang ini, di project setting ini. Ganti orientasinya ke strike Dip. Oke. Kita copy. Ini mbak. Kita copy aja ke Dip. Nah, udah. Bentar nggak kelihatan. Langsung kita generate rosetnya, diagram rosetnya. Nah, ini adalah kelurusan untuk si apa tadi yang kita copy? Si lembah, lembah kan? Ya lembah. Ini roset untuk lembahnya. Karena tadi lembah warnanya apa tadi? Merah. Kita ganti supaya ya supaya sesuai aja gitu, supaya bagus. So backgroundnya pink. Jangan background itu. Nah, nih, udah. Ini kalian SS. SS nanti buat di layouting. Sekarang kita buat yang bukit. Lakukan hal yang sama, ganti ininya pastiin right dip. Kita copy datanya yang bukit. Salah. Oke, generate rosetnya. Sebenarnya ini opsional sih buat ganti warna, cuman ini biar estetik aja. Ya gitu dah. Sekarang kita bakal masuk ke bagian layouting. Dimana layouting itu, nah di format kan udah ada ya layoutnya mau yang dimau tuh kayak gimana. Jadi kita bakal layout menggunakan software Global Mapper. Jadi klik tools, terus ke map layout editor. Ininya paper size-nya A4, portrait. Ya, layernya udah dipastiin dem, lembah, bukitnya kecil semua. Karena nanti itu yang bakal kita layout. Oke, oke. Bounce-nya di checklist ya, udah.
Terus kita oke. Nah, kita bakal menghias petanya supaya jadi kayak gini. Cuman karena ini kita ngeditnya pakai Google Mapper, jadi kita nggak akan bisa nampilin peta indeksnya. Jadi nggak apa-apa yang bagian peta indeks itu kita skip dulu. Yang penting ada kelurusan peta kelurusan, diagram Rosette, sama ininya azimutnya. Ke layoutingnya tadi kita udah screenshot diagram Rosette-nya. Terus kita juga tadi harusnya kita bikin kolom ini ya buat di bawah diagram Rosette-nya dari lembah yang ini. Kita bikin formatnya kayak gini biar estetik gitu. Balik lagi ke Google Map, kita sesuaiin size di peta urusannya. Tadi aku sempat ngedit frame-nya gitu biar ada lapaknya, tapi ini kita edit lagi aja biar kecil. Nah, ini kan jadi ada frame-nya. Terus kalau peta juga kita harus nambahin keterangan arah mata angin. Ini deh, bagus gitu kelihatannya. Masukin dulu scale bar, skala. Hmm, ininya sih fontnya aku maunya Times New Roman 10 aja. Terus kita mau masukin apa lagi? Legenda. Legenda ininya elevasi. Aku maunya ininya meter. Fontnya kita atur. Times New Roman 12, oke. Ini oke. Nah, ini jadi muncul kan ininya. Ntar. Ini kalian kalau misalkan mau masukin teks ini ya. Asal disusun oleh ya ya. Select font. Kalau udah sesuai oke. Tapi kalau misalkan mau bold ininya center ya. Tuh, atur aja bright ininya biar enak. Nah, buat legenda kita masukin headernya kita tulis legenda. Fontnya kita tebelin. Oke, buat legendanya sendiri aku mau fontnya ukurannya sama 12. Oke. Nah, ini kan itu ya tulisannya Bukit 1 Lembah 1 gitu, jelek. Karena tadi kita pas masukin garisnya kita namanya Bukit 1 Lembah 1. Tapi kita maunya lembah doang gitu. Kita tulis aja tadi yang kita atur di feature layer name. Nah, jadinya cuma bukit sama lembah. Sekarang kita masukin SSan, browse. Ini yang lembah. Oke, atur-atur. Kita masukin lagi yang satunya. Yang bukit sekarang. Oke. Ini belum dimasukin apa frame-nya juga. Pokoknya atur-atur lah sama ini ukurannya. Kasih judul. Diagram, Rosette, kelurusan, lembah. Center, lihat fontnya, atur bold. Oke. Ini juga bisa kalian copy terus paste biar cepat. Terus tinggal di properties terus edit tulisannya. Tulisan bukit. Eh, balik ya. Bukit tadi yang biru. Nah, tukar deh bang. Kayak gitu. Ini kan tadi ukurannya. Tinggal diatur. Terus masukin ininya. Tes dulu deh bang. Tes. Itu tadi yang atas yang lembah, bawah yang bukit ya. Ingat-ingat guys.